Pak Kartut, Iya. mungkin minta pendapatnya saja Hai. perihal Alisa. Palestina dan Israel yang masih memanas. Dirimu seperti apa memperhatikan? Buat aku ini bukannya perang, tapi buat aku ini adalah penjajahan yang tanpa rasa kemanusiaan. Dan kita sebagai seorang muslim dan negara muslim terbesar di dunia, harusnya kita yang paling berani speak up gitu ya. Kita ngelihat Rusia, Turki dan beberapa lagi warga negara lainnya. Alhamdulillah juga ada perwakilan kita, Bu Retno, yang agak viral juga ya, luar biasa. Dan mudah-mudahan petinggi-petinggi lainnya berani speak up dengan lantang bahwa tegas kita menolak, kita memerangi kezaliman yang terjadi di Palestina tanpa ada rasa takut seujung kuku pun gitu ya. Karena buat aku sebagai warga negara Indonesia yang mayoritas muslim terbesar di dunia, malu banget kalau seandainya kita nggak berbuat apa-apa dan kita nggak bisa berfungsi apa-apa, karena situ udah sangat zalim ya buat aku. Perang itu kan dimana memang ada yang namanya baku tembak antara bukan orang sipil ya, tapi yang orang-orang yang memang berperang gitu. Ini malah yang dizolimin adalah warga sipil, anak-anak, orang lansia yang lagi ada di rumah. Bahkan mereka nggak bisa yang namanya tidur nyenyak, dibombardir di rumah sakit dengan alasan hoax, dengan alasan yang nggak masuk di akal, tidak bisa dibuktikan dengan fakta. Jadi buat aku, masa kita diam sih sebagai negara muslim terbesar di dunia? Masa kita nggak bisa berbuat besar? Itu yang buat aku kepingin banget buat semua teman-teman. Jujur aku sendiri setiap hari bikin IG story tentang Palestina, turun kok viewer aku dan lain sebagainya, diancam untuk nggak bisa posting dan lain sebagainya. Makanya aku nggak posting di feed juga, aku juga nggak mau bodoh gitu, jangan sampai di ban lalu aku nggak bisa menyuarakan. Jadi aku nggak masalah IG story aku menurun viewernya, tapi IG story aku setiap hari selalu mengingatkan bahwa banyak korban jiwa di luar sana, bahwa banyak anak-anak yang harus menjadi korban gitu, dan mostly anak-anaknya seumuran dengan anak-anak aku semua gitu ya. Itu yang buat aku sangat-sangat sedih gitu. Ini sekarang beneran bukan buat tentang agama, tapi tentang rasa kemanusiaan yang kita punya. Terlebih lagi ini saudara muslim kita. Makanya Allah juga mengajarkan kita saling menjaga sesama muslim gitu. Dan kalau udah ada yang seperti ini, bagaimana? Dikasih teguran kan udah nggak bisa, jadi kita memang harus bertindak. Mudah-mudahan Indonesia bisa memberi bantuan yang luar biasa dan besar untuk negara perang. Banyak yang orang-orang yang tidak cerdas bilang, ngapain sih mikirin orang Palestina dulu, kenapa nggak mikirin warga kita? Warga kita semiskin-miskinnya masih bisa tidur dengan nyenyak. Warga kita semiskin-semiskinnya nggak akan ada yang mati kelaparan. Warga kita semiskin-semiskinnya nggak ada yang dibunuh seenaknya. Bayangin, kita ada satu orang yang meninggal aja viralnya satu Indonesia. Ini sudah 7.000 lebih orang meninggal dengan konyolnya. Masa kita tinggal diam aja gitu? Itu yang buat saya, mudah-mudahan Bapak Jokowi bisa lebih tegas lagi, lebih strong lagi memberikan bantuan, lebih strong lagi untuk bertindak tegas, lebih strong lagi tanpa ada rasa takut dan kekhawatiran apapun. Karena sehebat apapun manusia, masih ada Allah yang lebih hebat lagi. Jadi buat aku, yuk semuanya warga Indonesia, tidak harus orang muslim juga, karena ini masalah kemanusiaan, ini masalah yang harus kita perangin dan segera diberhentikan. Kalau kita makin lamban geraknya, pasti berhentinya makin lama dan makin banyak korban jiwa. Raport mungkin ada beberapa sebagian artis kita yang kedapatan nge-like postingan dari artis luar yang mendukung Israel. Pendapat lo gimana? Sebenarnya kalau nge-like itu kan kita masih ada positive thinking ya. Kadang-kadang suka kepencet atau apa segala macam. Tapi kalau dia sudah menyuarakan, dia mensupport gitu ya, itu buat aku miris banget sih. Karena aku nggak pernah tahu kalau orang pengen cari muka ke manusia lain atau idolanya yang dia ditengok juga enggak, tapi menghilangkan rasa kemanusiaan, itu buat aku jijik banget ya. Maaf banget gitu aku berkata kasar, karena itu hanya ingin memuja idolanya yang dengan bodohnya. Kita tuh kadang-kadang suka bingung ya, sesat banget mencari idola. Mencari idola bikin kita jauh dari Allah. Mencari idola bikin kita jadi lari dari Allah. Emang idola kamu mau datengin kamu kalau seandainya kamu mati, mau doain, mau ngurusin kalau sakit, enggak. Tapi bela-belain beli tiketnya untuk nonton konsernya, meres orang tua, menghalalkan segala cara gitu. Itu yang buat aku sekarang tuh krisis banget adab, akhlak, iman kita semua dalam mencari idola. Itu aja sih. Jadi buat aku, jangan sampai untuk cari muka sama idola yang gak ngelirik kalian pun, tapi kalian menghilangkan rasa kemanusiaan kalian untuk membela yang mana yang terzolimi, yang mana yang menzolimi. Apa kabarnya, kamu mau umroh ya Kak, atau gimana Kak? Oh, masih Januari.
mau ada kajian lagi nanti kita di Nggak, Lubat soal mulai. ini kan Ipe udah mau kuliah lagi, sekolah Udah, lagi dia. udah. Nah, Kalisa gimana sih kehilangan Kalisa, LDR lagi sama kakaknya? Kalisa gimana? Bisa sama Empe balik ke Tarim? Kayak sedih gitu, kencengan dikit dong, omnya nggak dengar. Kenapa Lisha? Gimana rasanya? Kayak sedih gitu. Kalau setiap hari suka kangen nggak? Kangen. Kalau Empe ngomong, Empe nonton, Ipe Kalisa mau ngomong apa sama Empe? Oh, Empe, I love you, Empe. Begitu dekatnya sama Ipe. Iya, jadi kayak tadi pagi juga kalau dia kangen, dia nonton vlog Empehnya yang udah lama-lama. Dari Empehnya ulang tahun yang ke-14 tahun, dia tonton, dia ketawa, dia senyum. Atau nanti dia kayak, ibu Empeh di Tarim ya gitu. Alhamdulillahnya kan seminggu sekali bisa telepon. Jadi dia minggu kemarin pas Empehnya telepon, Kalisanya tidur ya. Insya Allah Jumat ini bisa telepon-teleponan lagi. Ya tapi buat aku ya itu tadi sih aku selalu jelasin kayak kita emang nyaman Empeh ada di samping kita, tapi Empeh Allah kasih di keluarga kita bukan buat nyenengin kita, tapi Empeh harus bisa menjadi manusia takwa terhadap Allah dan Rasulnya. Nah jadi nanti Empeh ambil ilmu yang banyak banget di Tarim, pulang-pulang diajarin Kalisa sama ibu sama kakak-kakak yang lain gitu. Jadi kita kayak memberi penjelasan yang mudah dia ngerti. Empeh harus belajar. Terus tiba-tiba dia bilang, ibu sih nggak bolehin Kalisa ke Tarim gitu. Kalau Empeh dia yang ke Tarim kayaknya ibu juga hijrah nih. Kalisa, ibu mau tanya, Kalisa mau ke Tarim nggak? Nggak jadi. Kalau sekolah sama Empeh di Tarim mau nggak? Kalau ibunya ikut ke Tarim mau nggak? Hah? Oh, mau ke Tarim apa enggak dia jadinya? Oh udah ngantuk ya. Tapi kalau di rumah ini sama Ipe nempel terus apa kalau Di rumahku tuh anak-anak gak ada yang pakai gadget sama sekali kecuali untuk sekolah, keperluan sekolah. Jadi Ipe, Sajid, Syatir, Kalisa, Khadijah tuh pasti kumpul either di kamar aku di ruang tamu gitu ya. Kita tuh tiap hari yang ngobrol, dia belajar sholawat ya dari Ipe, Sajid, Syatir. Tiap hari mereka belajar sholawat baru, nonton kisah-kisah Nabi dan kisah Rasul. Terus juga dia sharing bareng dan aku bahkan kayak aku wajib banget setiap kali dia mau tidur, aku pasti suruh Ipe, adanya siapin buat tidur. Dimandiin, pakaiin baju, wangi-wangi. Terus selalu aku kayak Ipe bacain buku buat adanya, aku selalu libatin banget gitu. Jadi mereka bondingnya Masya Allah, tabarakallah sih, luar biasa. Kalau sendiri udah pengen sekolah yang ini masih ke jenjang mungkin kayak sekolah anak-anak kan tadi udah belajar, sekolah. masih belajar ngitung serius apa? Coba, Kalisa tuh sekolahnya di international school karena buat aku harus open minded ya. Agama, basic, adab, akhlak itu tugas kita di rumah. Dia juga harus melihat dunia ini dengan perkembangan yang positif gitu. Jadi buat aku biar dia bisa menghargai perbedaan, dia bisa mengenal bahwa manusia itu berbeda-beda, ada budaya, suku, agama, dan dia harus respectful. Dia juga harus melihat dunia lebih luas lagi dengan bekal apa sih? Ya dari rumah, adab, akhlak, dan juga agama. Makanya buat aku, buat orang-orang yang naruh anaknya di pesantren, ingat ibu bapak, pesantren itu bukan pelarian untuk anak-anak nakal. Kalau ibu bapak kandungnya aja nyerah merawat anak-anaknya, bagaimana guru-guru yang di sana? Jadi note, kalau anaknya mau di pesantren, minimal punya bekal apa? Adab, akhlak, dan juga iman yang kuat. Jangan sampai dia malah merusak teman-teman yang memang diniatkan orang tuanya untuk belajar lebih baik. Makanya terjadi pembulian lah, terjadi pelecehan dan lain sebagainya gitu. Jadi buat aku psikologis anak tuh dipersiapkan dulu, adab, akhlak, dan juga keberanian, cara pola pikir, matang dulu di rumah gitu. Jadi pesantren bukan pelarian anak nakal. Kalau anak kita bermasalah, bawa ke psikolog. Psikolog bukan hal yang tabu gitu ya. Dan pastinya kalau nggak mau anaknya bermasalah dari kecil, harus menjadi orang tua yang tegas dalam mendidik adab, akhlak. Ya kalau aku nggak ada sayang-sayang sama anak. Dari mulai 6 tahun anak-anak aku sholat subuh itu udah wajib gitu, dibangunin, nggak ada kasihan-kasihan. Puasa juga nggak ada kasihan-kasihan, sholat 5 waktu nggak ada kasihan-kasihan. Sama Kalisa juga sama gitu. Dari 4 tahun Kalisa udah ikra berapa? Hah? Yang kenceng dong kalau ngomong. Yang nggak kelihatan, udah naik kan tilawahnya. Kalisa udah ikra berapa? Udah ikra 5, alhamdulillah. Terus Kalisa udah hafalan apa aja? apa aja Kalisa? Coba dong. Anaba sama Anaziyat gitu. Terus Kalisa udah bisa ngitung belum?
dia udah bisa ngitung, udah bisa baca, alhamdulillah. Terus juga aku juga belajarinnya bahasanya selain bahasa Arab, pastinya aku ajarin bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin gitu. Jadi ya itu, nggak anak tuh dikasih handphone, ntar kalau anaknya udah addicted sama handphone nyalain anak, iya nih nggak mau, padahal sebenarnya yang cari perkara adalah orang tuanya sendiri. Itu sih buat aku, lebih baik capek ketika anak-anak masih kecil masih bisa dibentuk daripada kita capek pada saat dia besar malah membuat kita jadi capeknya nggak bermanfaat, capek mengobati, capek ya yang hal-hal yang capeknya jauh lebih berat sebenarnya. Jadi Put Kalisa kabarnya itu keinginan Kalisa sendiri atau gimana? Oh iya, Kalisa, karena memang di rumah kan dia biasanya nggak pakai handphone. Jadi kalau dia ngitung-ngitung kayak tadi tuh ya memang hari-harinya dia berhadapan dengan pensil, buku, mewarnai, menghitung, main puzzle, bikin crafting. Yang memang di rumah memang itu kerjaannya dia gitu. Jadi dia pas diajak kayak tadi tinggal kasih pulpen, buku ya anteng gitu. Kak Put kabarnya kakak punya tumor jinak ya, mungkin gimana kak menanggapinya? Salah ya. Oh, Iya, IP itu punya tumor jinak, tapi alhamdulillah kan sebenarnya nggak diangkat juga nggak apa-apa, tapi karena udah nggak bikin nyaman sebaiknya diangkat. Cuman kemarin anaknya lebih milih untuk berangkat duluan karena takut ketinggalan ujian dan lain sebagainya. Jadi dia bilang 2 tahun deh Bun, setelah pulang dari sini aku baru mau diangkat, karena dia juga kepingin istiqomah kan, yang operasi semua timnya pengennya perempuan gitu. Jadi kita juga orang tua harus mempreparekan sedemikian rupa juga. Tapi untuk ini ada obat yang dibawa karena kan katanya kamu kebabuan kan. Ngilu aja sih, paling dia bawa painkiller aja sih gitu. Dari dokter aman untuk Aman. Alhamdulillah semuanya ya, kita juga anak nggak mungkin kita lepas dalam kondisi yang nggak oke, jauh juga, terus juga untuk komunikasinya juga susah. Kadang-kadang telepon seminggu sekali kalau ada sinyal, kalau nggak mati lampu gitu. Jadi ya pasti kita persiapannya juga matang banget sih. Nah, sejauh ini dia gimana kak, rasa sakitnya mungkin, kondisinya, kesehatannya gitu sejauh ini? Baik-baik aja sih, anaknya lagi excited banget nyampe di, kan baru pindah pesantren baru di pesantrennya Habib Umar bin Hafiz. Jadi dia lagi excitednya belajar sama aku Baba, jadi dia lagi bahagianya banget. Jadi dia nggak bahas sakit itu sama sekali. Sedikit mulu. Tentang Alia aku benerin hijab. Kakak sempat ngajarin hijab. Aku nggak ngajarin dia minta dibenerin, Kak dibenerin dong, ini kayaknya kurang nih gitu ya. Jadi aku benerin. Dia kan pengen dalam agama. Kata siapa? Kemarin habis lanjut. Ini dia mau kajian lagi, insya Allah. Kayak tadi ini kita ada kajian bulanan, kajian besti teman-teman artis. Dia ikut, kebetulan juga karena Aurel juga ikut, ditambah mamanya juga ikut, Mbak Angel, Angelina Sondam juga ikut. Jadi dia kayak semangat juga untuk ikut gitu. Kak, sejak kapan sih Ipeng punya penyakit tumor? Kita baru taunya tahun ini. Oh, Baru taunya tahun ini. Mbak anak aku udah Respon dia gimana kak? Oke. Siap. Terima kasih Kak Kartu.